Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel Mama Syifaiz. Semoga kabar teman-teman hari ini semua baik ya. Sempat beberapa hari kemarin setelah vaksinasi saya mengalami gejala pasca vaksinasi yang tidak enak, dan saya stay at home supaya saya mempunyai imun yang lebih kuat. Kali ini saya akan mengajarkan kepada teman-teman bagaimana cara membuat granny square atau rajutan kotak. Nah, ini contoh proyek yang pernah saya buat. Disambung-sambung ya kalau kotak-kotak seperti ini. Nah, ini saya ada benang nilon dengan diameter 27, kemudian hakpen ukuran 4 sesuai dengan diameternya. Lalu jangan lupa korek untuk memutus benang ya, nomor 4. Koreknya untuk memutus benang. Dan kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Selalu diawali dengan slip knot. Kemudian kita awali dengan rantai 4. Kalau teman-teman mau nyoba dengan magic ring boleh, tapi saya lebih suka dengan rantai 4. Kemudian join di rantai yang pertama, chain yang pertama, kemudian kita buat slip stitch, digabungkan membentuk lingkaran kecil ya. Lalu kita mulai dengan rantai 3, dihitung sebagai DC yang pertama atau double crochet yang pertama. Lalu kita membuat 2 DC berikutnya. Perhatikan, ini DC yang kedua karena yang rantai 3 tadi sudah kita hitung sebagai DC yang pertama. Dan ini rantai, maksud saya DC yang ketiga. Nah, seperti ini ya. Tusuk kipas namanya ya. Kita buat rantai 2. Lalu masih di ring yang tadi kita bikin DC 3 kali. 1 2 3. Perhatikan teman-teman, jadinya seperti ini, seperti motif kerang ya. Kita bikin lagi rantai 2, berikutnya kita buat lagi DC 3. 1 2 3. Untuk membuat granny ini teman-teman membuat tarikannya yang agak slow ya, maksud saya loose, jangan terlalu kencang. Nah, ini udah jadi 3 buah motif kerang, dan ini yang keempat sebelum nanti kita join dengan slip stitch. 3 DC lagi. Nah, seperti ini, kemudian 2 rantai lagi. 1 2 slip stitch di rantai ketiga, di lubang yang ketiga. 1 2 3 pada saat kita membuat DC yang pertama tadi. Nah, seperti ini. Ini sudah terlihat small granny. Dari ini pun teman-teman bisa loh kalau misalnya mau berkreasi, membuat misalnya bandana atau konektor masker, tinggal disambung-sambung nanti. Nah, saya akan melanjutkan row yang kedua, yaitu dengan rantai 3, dan kita pengerjaannya dibalik ya teman-teman. Tadi rantai 3 kemudian kita balik. Nah, ini kan masing-masing ada corner atau sudut, ada 4 space, kita isi ya. Perhatikan, tadi rantai 3 sebagai DC awal, ini sudah 3 DC. Sama pengerjaannya dengan yang pertama, rantai 2, kemudian DC 3 lagi, membentuk motif kerang. Perhatikan seperti ini. Sama ya dengan yang kita bikin di row yang pertama. Lalu kita rantai 2 lagi, chain 2, isi lagi di corner pojokan space. Kita isi lagi dengan 3 DC, 2 chain,
3 DC, membuat motif kerang. Mudah ya sebagai pemula. Untuk yang mau nyoba bikin kotak-kotak rajut seperti ini, gampang banget. Yang penting hitungannya pas, jangan ada yang kelewatan. Nah, ini kita sudah 2 motif kerang. Di setiap space sudut-sudut atau corner kita isi. Lanjut, setiap mau masuk ke space corner yang kosong, kita harus membuat rantai 2 dulu, baru motif kerang. 1, 2, kita buat lagi motif kerang dengan 3 DC, 2 chain, 3 DC. Jelas ya teman-teman, semoga paham apa yang saya tutorialkan ini ya. Untuk yang mungkin ada penasaran, belum jelas, boleh komen nanti di kolom komen ya. Dan jangan lupa teman-teman yang baru aja mampir, silahkan komen. Kemudian kalau suka dengan video saya, klik tombol like dan subscribe ya. Lalu di-share juga ke media sosial yang kamu punya, supaya teman-teman yang lain juga bisa ikut belajar merajut. Apalagi ini musim liburan. Jangan biarkan waktu terbuang percuma tanpa ada sesuatu yang bermanfaat. Oke, kita lanjut ya. Ini kita masih di row kedua. Sudah mau selesai di row kedua. Perhatikan, kotak ini akan membesar dengan sendirinya. Walaupun kita tidak menambah menambah istilahnya increasing, karena setiap space yang ada kita isi mengikuti pola yang sudah ada. Nah, ini kita sudah join di row kedua. Perhatikan teman-teman. Nah, seperti ini ya. Sekarang ada tambahan, selain corner ada tambahan space di tengah-tengah. Jadi kita akan mengisi space yang ada di tengah dan juga space yang ada di corner. Kita awali seperti biasa dengan rantai 3 di balik. Pengerjaannya jangan lupa. Nah, ini yang space di tengah ya. Ada ruang kosong di tengah, kita isi hanya mengisi 3 DC, termasuk yang rantai 3 awal tadi seperti ini. Tidak membuat motif kerang ya. Kemudian kita rantai 2, masuk ke corner di sudut yang kita membuat motif kerang tadi, kita isi motif kerang lagi. Sama, 1, 2, 3 DC. Kemudian chain 2, 3 DC lagi. Ya, seperti ini. Jelas ya. Dia akan membesarkan karena tadi ada space tambahan di tengah-tengah. Kita buat lagi 2 chain masuk ke ruang tengah, maksud saya space tengah. Kita hanya membuat DC 3. 1, 2, 3. Kita akan melanjutkan ke corner berikutnya, sudut berikutnya. Ini kita membuat motif kerang. 3 DC, 2 chain, 1, 2, 3 DC lagi. Ya, seperti ini ya. Semakin jelas terlihat. Lanjut lagi dengan 2 chain. Kita masuk ke space tengah, membuat 3 DC. 1, 2, 3. Lanjut lagi ke sudut berikutnya, rantai 2 jangan lupa. 3 DC. 2 rantai,
3 DC lagi. Kalau teman-teman belum tahu istilah chain itu adalah rantai, slip stitch itu adalah pada saat kita mau mematikan stitch ya, seperti pada saat kita memulai slip knot. Nah, itu lawan katanya slip knot adalah slip stitch ya. Jadi hanya menyelipkan untuk menyudahi suatu stitch di row tersebut. Nah, ini kita sudah mau mengakhiri di row ketiga ya. 3 DC, 2 chain, 3 DC lagi. Semoga tutorial ini jelas ya teman-teman, nggak susah ya untuk memulai. Nah, sekarang kita mau join, jangan lupa 2 rantai dulu, baru kita masukkan di lubang pada saat kita membuat rantai 3 di awal. Nah, seperti ini teman-teman, sudah terlihat ya granny square-nya. Dari ini kita bisa membuat tas, membuat dompet, sarung bantal, dan lain-lain. Bikin selimut juga bisa, apapun yang kreasi teman-teman inginkan bisa dari granny. Perhatikan ini tengah-tengahnya semua sama ya, simetris, kemudian bagian diagonalnya juga. Terima kasih sudah menonton video saya. Nah, ini produk yang sudah jadi, perhatikan. Kalau ada yang salah pasti akan terlihat ya teman-teman, sehingga kita bisa mudah mengerjakannya. Ini tinggal diputus saja benangnya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu video saya berikutnya.